Pada suatu ketika, hiduplah sebuah keluarga kaya yang terdiri dari seorang pria dan 3 anak perempuan. 2 putrinya sangat sombong dan lancang, berbeda dengan putri satunya yang sangat baik, pekerja keras, dan suka membaca. Nama gadis yang baik ini adalah Mia. Suatu hari, pria kaya itu mendapat berita bahwa kapalnya hilang dalam badai. Inilah yang membuatnya menjadi rugi dan kehilangan banyak uang. Ia pun menceritakan situasi ini pada ketiga putrinya, dengan harapan mereka dapat menghiburnya. Namun 2 saudara perempuan yang sombong ini malah mengeluh tentang situasinya sepanjang hari. Sedangkan Mia berusaha menghibur sang papa yang sedang sangat bersedih. Suatu pagi, sang papa menerima berita bahwa salah satu kapal yang hilang telah tiba di pelabuhan. Ia pun berpamitan pada ketiga anaknya untuk segera pergi ke pelabuhan. Putriku, jika kapalku masih utuh, aku akan membawakanmu hadiah dalam perjalanan pulang. Katakan padaku nak apa yang kamu mau untuk kubawa pulang. Cincin, berlian, batu rubi, gelang, dan emas yang banyak. Bagaimana denganmu cantik? Bawakan aku bunga mawar yang paling indah. Setelah perjalanan panjang, sang papa tiba di pelabuhan. Sayangnya, yang ia lihat hanya kapal yang karam. Ia pun sangat sedih. Kesedihannya membuat pria ini tak sadar sudah berjalan jauh dari pelabuhan dan sampai di pinggiran hutan yang gelap dan dingin. Semakin ke dalam hutan, banyak pohon-pohon hampir tumbang karena angin yang kencang. Pria itu jadi sangat kedinginan dan ketakutan. Semakin masuk ke dalam hutan, ia melihat sebuah kastil yang megah. Meski penuh ketakutan, pria ini pun memberanikan masuk ke dalam kastil itu, dan berharap bisa istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke rumah. Hei, apakah ada orang di sini? Ia tidak melihat ada orang di dalam kastil tersebut, meskipun di sana cukup terang dan hangat. Pria itu mencari pemilik kastil sampai ke dalam ruang makan. Bukan bertemu seseorang, ia justru melihat bagian atas meja makan yang dipenuhi dengan makanan lezat. Dia tidak bisa menahannya, dan langsung memakan semuanya. Setelah makan, pria ini kembali berjalan di sekitar kastil. Ia melihat sebuah kamar tidur kosong, dan dia masuk ke dalam. Karena kelelahan, ia pun tidur nyenyak. Saat bangun di keesokan paginya, ia menemukan pakaian baru di sebelahnya. Kastil ini pasti milik peri yang baik hati. Saya berharap saya bisa berterima kasih padanya. Saat ingin pulang, ia melihat ada taman mawar di dalam kastil. Teringat permintaan putrinya, pria ini menghampiri taman mawar di sekitarnya. Saya tidak bisa membeli hadiah mahal untuk putri saya, tapi setidaknya saya bisa mengambil mawar ini untuk si cantik Mia. Namun pada saat itu juga, raungan yang sangat kuat terdengar dari dalam kastil. Kemudian monster buruk rupa yang mengerikan muncul dari balik pepohonan. Pria itu sangat ketakutan hingga gemetar, dan menjatuhkan bunga mawar yang dia pegang. Saya memberikanmu makan. Saya membiarkanmu tidur dengan nyaman. Dan kamu memetik mawar milik saya? Ini caramu berterima kasih? Maafkan saya hanya ingin mengambil mawar untuk putri saya. Tidak ada hukuman atas apa yang kau lakukan. Bawakan saya orang pertama yang kau lihat matanya dalam perjalanan pulang, atau saya akan menangkapmu dan memenjarakanmu seumur hidup di kastil ini. Jangan mencoba kabur. Saya dapat mengetahui apa yang kamu lakukan. Pria itu kemudian pergi dengan sedih. Sayangnya, ia tidak melihat siapapun di sepanjang jalan. Ia hanya melihat bahwa putrinya, cantik, yang menunggunya. Mereka pun kemudian saling bertatapan. Saat bertemu dengan ketiga anaknya, pria ini pun memberitahu mereka apa yang terjadi. Namun, cerita sang papa membuat saudara perempuan lainnya menjadi sangat marah kepada Mia. Kalau kamu tidak meminta mawar kepada bapak, ini pasti tidak akan terjadi.
Bagaimana jika papa yang melihatku terlebih dahulu? Aku akan hidup bersama monster? Oh, tidak. Inilah yang membuat Cantik menjadi sedih dan berusaha untuk menyelamatkan papanya dari ancaman monster. Aku sangat menyesal, Pak. Aku akan melakukan apapun untuk menjauhkanmu dari penjara itu. Dengan berat hati, pria itu membawa Cantik pergi ke kastil monster itu, seperti yang dia janjikan. Setibanya di kastil, mereka memasuki ruang makan. Terdengar lagi raungan itu, dan masuklah monster ke aula. Meski terkejut dengan wujud sang monster, Cantik tidak takut. Ia justru melawan dan bercerita dengan monster itu. Tinggalkan papa saya. Dia tidak bersalah. Namun, monster tersebut menjelaskan semuanya dengan sangat ramah kepada si Cantik. Tenang, papamu akan meninggalkan kastil ini sebentar lagi. Sebagai gantinya, kamu yang akan terus tinggal di sini. Ya, saya akan tinggal di sini secara sukarela agar papaku baik-baik saja. Cantik kemudian memeluk papanya dan mengantarnya ke pintu kastil. Beberapa hari telah berjalan. Karena kastil yang sangat besar, Cantik masih suka berkeliling di dalam kastil. Ia menemukan sebuah pintu yang dihiasi dengan mawar. Anehnya saat memasuki ruangan itu, ia melihat ada piano di satu sisi, kursi yang empuk, dan rak buku besar. Ruangan itu tampak seperti surga untuk si Cantik. Cantik juga melihat ada catatan kecil di atas meja. Terima kasih telah memilih untuk tinggal di sini. Aku ingin melihatmu bahagia. Keinginanmu adalah perintah untukku. Cantik mengira bahwa monster itu adalah sosok yang jahat. Ia kemudian berpikir, apakah dirinya boleh pulang dan melihat papanya sekali lagi. Menjelang malam tiba, Cantik pergi ke aula untuk makan malam. Beberapa saat kemudian, monster buruk rupa itu masuk juga ke aula. Cantik, bolehkah saya menemanimu makan malam? Kamu adalah pemilik kastil ini. Mengapa kamu bertanya kepadaku? Tidak, kamu sekarang juga pemilik tempat ini. Jika kamu mau, aku akan segera pergi. Aku yakin kamu menganggapku sangat jelek dan kamu memiliki wajah yang menawan. Cantik sangat terkejut dengan jawaban monster itu, hingga ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Aku berharap kita menikah dan hidup bahagia bersama. Tidak, saya tidak ingin menikah denganmu. Karena merasa sakit hati, monster itu kemudian meninggalkan aula. Namun pada setiap makan malam, monster langsung menyiapkan makanan yang sangat enak untuk si Cantik dan bertingkah sangat baik padanya. Setelah semakin banyak hari-hari berlalu, Cantik menyadari bahwa ia mulai terbiasa dengan monster buruk rupa itu, dan mereka bersenang-senang bersama. Dan dia juga sudah tidak takut lagi pada monster itu. Suatu hari, Cantik mengatakan kepada monster bahwa ia ingin pergi menemui papanya, karena ia sudah sangat merindukannya. Tentu saja kamu bisa pergi, tetapi berjanjilah padaku, kamu akan kembali. Aku berjanji, aku akan kembali dalam waktu 3 hari. Sebelum kau pergi, aku punya hadiah untukmu. Ia pun membuka kotak yang berisi sebuah cincin ajaib. Kemudian monster itu meletakkan cincin di jari Cantik. Ketika kamu melepas cincin ini, kamu akan kembali ke kastil ini lagi. Papanya sangat senang melihat anaknya kembali pulang. Akan tetapi, saudara perempuannya terlihat sangat cemburu kepadanya. Cincinmu itu sangat jelek dan tidak terlihat bagus padamu sama sekali. 3 hari berlalu dengan cepat. Cantik tetap di sana sampai hari keempat, karena ia bersenang-senang dengan papanya. Saat malam tiba, Cantik mengalami mimpi buruk yang mengerikan dalam tidurnya. Dalam mimpi buruknya itu, sang monster tergeletak di taman dengan wajah yang sangat sedih.
Segera setelah Cantik bangun, ia menyadari bahwa ia harus kembali ke kastil. Cantik segera melepaskan cincin dari jarinya, sehingga tiba-tiba dirinya berpindah ke dalam kastil. Cantik lalu bergegas ke taman. Ia melihat monster yang terbaring lemah di taman, dengan kesedihan seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Ia pun mendekatinya dan bercerita. Bangun, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Monster itu kemudian membuka matanya. Cantik, aku pikir kamu tidak akan kembali lagi. Saya menjadi sakit karena sedih. Kembali hidup sendiri di kastil meski hanya beberapa hari. Karena kondisinya yang sangat lemah, monster itu tidak sadarkan diri. Cantik kemudian menangis. Saat itu juga, air mata Cantik jatuh ke tubuh monster itu. Saat Cantik memalingkan wajahnya, monster itu dipenuhi cahaya di sekitarnya. Cantik terkejut, monster itu berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Hari. Siapa kamu? Di mana monster itu? Monster itu adalah aku, Cantik. Aku berada di bawah pengaruh mantra jahat. Sihir itu akan hilang bila ada seseorang yang benar-benar tulus. Berkat hatinya yang baik, Putri Cantik dan pangeran pun akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya di kastil itu. Pesan moral dari dongeng ini adalah bahwa kita harus menghargai karakteristik seperti kebaikan di atas penampilan. Moral ini digambarkan bahwa Putri Cantik menghargai kebaikan pangeran saat menjadi monster. Putri Cantik juga ingin selalu bersama dengan monster, terlepas dari penampilan luarnya yang menyeramkan.